Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Ejaan yang Disempurnakan atau PUEBI. Yang pertama, pemakaian huruf-huruf, yaitu huruf abjad, terdiri atas huruf A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal, terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan, terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat yaitu pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kedua, jika di tengah ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. 3. Jika di tengah ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. 4. Jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Selanjutnya ada imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. 6. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan satu di antara unsur-unsur itu atau dua pada gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, 1D di atas. Selanjutnya itu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama Nabi atau Rasul, dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti. Dan ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata, ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. M. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. N. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, adik, dan paman.
yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti. A. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. C. Perbedaan EYD dengan PUEBI. Dalam PUEBI sendiri, perubahan yang cukup terlihat adalah penggunaan huruf tebal. Diketahui penggunaan huruf tebal belum pernah diatur sebelumnya. Di dalam PUEBI, huruf tebal memiliki fungsi untuk menegaskan suatu tulisan atau menandai bahwa bagian tersebut sangatlah penting. Selain itu, ada penambahan huruf kapital dalam suatu kata khususnya yang mengandung unsur julukan. D. Penulisan kata. Kata dasar, kata ganti ku, kau, mu, dan nya, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata di depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Kata si dan sang, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. E. Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.